Ini di akhir-akhir kehidupan Nabi. Nabi itu memakai tongkat. Jadi Nabi kalau ingin meratakan shopnya, ingin melihat menghadap kepada jamaah sebelah kanan sambil megang tongkat itu, Nabi mengatakan kepada jamaahnya, luruskan shop-shop kalian. Kemudian kalau Nabi ingin memalingkan ke sebelah kiri, ingin melihat jamaah yang sebelah kiri, maka Nabi pun megang tongkatnya dengan tangan sebelah kiri. Semua imam-imam gitu sekarang nih kalau pakai tongkat malu rasanya. Walaupun dah tua kan. Memegang tongkat ini sunnah. Memegang tongkat ini sunnah. Cuman sunnahnya belum kepada saya barangkali, karena usianya belum sampai. Dia sunnahnya itu kalau umurnya sudah 40 tahun ke atas, yang disunahkan memakai tongkat. Dia merasa awak ini dah tua. Kalau tak pakai tongkat ini macam mudo-mudo terus saya. Tak lagak lagi lah maksudnya kan. Kalau dah pakai tongkat dah merasa tua. Tapi kalau belum, walaupun sudah umur 60 tahun, ya masih gagah aja dia menganggapnya. Ini sunnah, memegang tongkat sunnah. Jadi bukan karena kakinya tengkut berjalan pakai tongkat. Yang dilakukannya itu betul juga, karena membantu kakinya. Orang pakai tongkat itu bukan mesti kakinya nunggu tengkut dulu, bukan. Nunggu tengkut baru pakai tongkat. Tidak, memakai tongkat ini sunnah. Sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi tidak salah kalau umpamanya di antara kita yang sudah usianya 40 ke atas, 50 ke atas pakai tongkat, tak salah, bawa kemana-mana. Sebab awak nih yang dah tua umumnya kan, yang dah tua nih fisiknya kurang kuat. Kalau sekiranya ada yang mengganggu, nak berkelahi dengan orang kalah. Tapi kalau dengan membawa tongkat, dengan sebab membawa tongkat ini bisa lah. Budak-budak pun masih takut juga lah, walaupun dia dah tua dah. Nah, sekali lepuk dengan tongkat nih kan. Nah, walaupun dah tua, faedahnya tuh ada. Omongan kita pun masih laku. Kalau masih gagah mah iyalah kan. Kalau cakap sekali langsung dia takut. Tapi kalau awak dah tua, nah diajak bertumbuk awak kalah. Tapi kalau pakai tongkat, insya Allah budak-budak pun pikir-pikir nak melawannya. Nah, ini salah satu manfaatnya. Walaupun sudah tua, tetap berwibawa. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW telah menyampaikan bahwasanya khiyarukum alyanukum manakiba fis shalah. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang paling berlaku lunak menyentuh bahu-bahu temannya. Jadi kalau kita menyentuh bahu-bahu kawan, sentuhlah dengan kelunakan, dengan kelemah lembutan. Usah pula dengan gagang gitu pula. Jadi dengan kelemah lembutan, tersentuh dengan lemah lembut itu akan terasa sampai ke hati. Kelemah lembutan itu akan terasa, akan menjalan kepada kawan-kawan yang disentuh itu tadi. Inilah beberapa perkara yang perlu kita perhatikan dalam meluruskan shop-shop sholat kita. Kemudian apabila shop itu terdapat tiang, bagaimana? Apakah perlu dibuat shop di situ? Ya seperti umpamanya shop yang ketujuh ini. Kalau di masjid ini shop ketujuh itu kan pas tiangnya. Bagaimana dengan shop-shop yang seperti itu? Shallaitu an Abdul Hamid bin Mahmud qala shallaitu ma'a Anas bin Malik yaumal jumu'ah. Fadufi'na ila sawari fataqaddamna wa ta'akharna faqala Anas kunna nattaqi hadza ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdul Hamid bin Mahmud, saya pernah sholat di belakang Anas bin Malik radhiyallahu anhu pada hari Jumat.
Pada waktu itu kami didorong untuk tidak sholat di antara kedua tiang, sehingga ada di antara kami yang maju ke depan dan yang mundur ke belakang. Kata Anas radhiyallahu anhu, kami pada zaman Rasulullah dahulu menghindari tempat-tempat tiang tersebut ketika sholat. Jadi sop-sop di antara tiang itu, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di zaman Nabi kami menghindarinya. Kalau masih bisa dicarikan tempat yang lain, maka mencari tempat yang lain. Di dalam riwayat yang lain, diterangkan bahwasanya An Abdul Hamid bin Mahmud qala shallaina khalfa amir minal umara fattarana nasu fasallaina bainas sariyatain falamma sallaina qala Anas bin Malik kunna nattaqi hadza ala ahdi Rasulillah wa qad kariha qaumun min ahli ilmi ayyusaffa bainas sawari wa bihi yaqulu Ahmad wa Ishaq wa qad rakhasa qaumun min ahli ilmi fi dzalika. Hadis Anas ini, yang kata Anas itu di zaman Nabi kami menghindari saf yang ada tiang di situ. Maka ahli ilmu mereka berbeda dalam menerangkan hadis ini. Imam Ahmad dan Imam Ishaq, beliau mengatakan bahwasanya makruh membuat barisan sholat, membuat sop sholat antara dua tiang. Makruh menurut pendapat Imam Ahmad dan Imam Ishaq, membuat sop di antara tiang. Kemudian ulama yang lain, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan ulama-ulama yang lain mengatakan bahwasanya boleh ataupun mereka memberikan keringanan untuk membuat sop yang di situ ada tiangnya. Jadi kalau mazhab Hambali memang makruh, dibenci, tapi yang lainnya memberikan keringanan. Ini sop yang ada tiang, jadi bergantung dengan kita lah. Kalau yang memahami seperti mana pemahaman Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali, ya tidak usah berada di tiang, karena itu makruh. Jadi bagi kawan-kawan atau saudara-saudara kita yang bermadzhab Syafi'i ataupun Maliki ataupun Hanafi, itu diringankan bagi mereka. Maksudnya tidak ada permasalahan.